Saudara hadirin yang saya hormati, lalu permohonan yang selanjutnya daripada Nabi Musa alaihi salam, waj'al li waziran min ahli, dan jadikanlah bagiku seorang pembantu dari keluargaku. Siapa? Harun akhi, dia tidak lain adalah saudaraku Harun. Usdud biha uzri, akan saya limpahkan kepadanya segala beban-beban yang saya derita. Artinya orang berjuang perlu teman, gak bisa sendirian. Gak, bagaimanapun hebatnya kita tetap memerlukan bantuan daripada orang lain. Sendiri memang lebih baik daripada berteman orang jahat, tapi berdua lebih baik daripada sendiri. Bertiga lebih baik daripada berdua. Makin banyak makin baik. Untuk satu persoalan yang besar memerlukan kebersamaan. Begitulah Nabi Musa memberikan contoh. Saya tidak bisa berjuang sendiri, saya minta dibantu oleh saudara saya Harun. Jadikan dia pembantu saya, tempat saya membagi suka dan duka dalam perjuangan ini, tempat saya bercerita, tempat saya mengeluh, tempat saya melarikan persoalan. Sebab beban hati itu akan berkurang kalau kita ada tempat kita bercerita. Nah, saudara-saudara, berangkatlah Nabi Musa ke Mesir, kemudian mulai menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun mendengar Musa datang kembali, kemudian terjadilah forum dakwah itu. Apa kata Fir'aun? Musa, kamu kemana saja? Saya pergi ke Madian. Apa yang kamu lakukan? Begini, begini, begitu. Kamu melarikan diri? Pada mulanya iya. Dan sekarang apa maksud kamu datang kembali ke Mesir? Semula saya ingin membebaskan kaum saya Bani Israel. Lalu saya kemudian menerima wahyu dari Allah. Ditugaskan, diperintahkan langsung oleh Allah Sang Maha Komandan untuk datang menemui Tuhan, menyadarkan Tuhan dari kesesatan selama ini. Siapa Allah itu Musa? Allah adalah Tuhan saya dan Tuhan-Tuhan juga dan Tuhan seluruh alam ini. Baru nih Musa, saya baru dengar nih ada yang begini nih. Tuhanlah pakai nggak kelihatan, Tuhanlah cuma satu, yang Tuhannya banyak aja masih kelaparan. Di mana Tuhan? Tuhan saya bersemayam di aras, tempat yang sangat tinggi. Hei Haman, kata Fir'aun kepada Perdana Menterinya, bikin menara yang tinggi, bikin rakyat kerja paksa lagi, bikin menara tinggi. Naik Fir'aun ke atasnya, melepas panah dari atasnya. Menurut satu riwayat, panah itu ditangkap oleh malaikat, ditublaskan ke ikan, lalu dikembalikan lagi kepada Fir'aun dalam kondisi di mana panah itu berdarah. Dia tangkap lagi oleh Fir'aun, turun ke bawah, pidato di depan rakyatnya. Lihatin, Tuhan Musa udah saya panah nih. Mati. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan segala macam dalih Fir'aun mencoba mengingkari dakwah Nabi Musa alaihi salam. Baiklah Musa, andai kata kamu benar, apa buktinya? Tuhan mau apa? Kamu sanggup menandingi tukang sihir saya? Insya Allah. Ayo kumpul tukang sihir, kumpul. Kumpulkan tukang sihir, dilepaskan tali-tali kecil, berubah jadi ular mengejar Musa. Musa oleh Allah difirmankan, lemparkan tongkatmu Musa. Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat Musa kemudian berubah menjadi ular besar yang menerkam ular-ular kecil tadi. Habis itu ular kecil ciptaan tukang sihir Fir'aun. Begitu hebat mukjizat yang diberikan Nabi Musa, dan Fir'aun tahu itu mukjizat, tapi dia ingkar juga, tidak mau beriman. Sudah nyata bukti, sudah jelas saksi, dia tetap ingkar. Akhirnya Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Wahai Allah, sungguh engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pembesarnya zinatan, segala macam perhiasan, wa amwalan, dan segala macam harta benda, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia ini. Rabbana liyudillu an sabilik,
semuanya hanya menyebabkan mereka jadi sesat dari jalanmu. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah binasakanlah mereka di dalam hartanya. Wasdud ala qulubihim, tutuplah pintu hatinya. Fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim, mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat azab yang sangat pedih. Sudah dibuktikan dakwah baik-baik tidak mempan, bukti berupa mukjizat tidak kena, sampai dikirimkan teguran berupa berbagai macam bencana masih tidak juga beriman. Akhirnya Nabi Musa memutuskan kalau begitu menyelamatkan kaum dululah. Kaumnya Bani Israel dibebaskan dari perbudakan, dibawa oleh Musa keluar dari Fir'aun, dari Mesir, dikejar oleh Fir'aun. Dalam pengejaran ini sampailah Nabi Musa di tepian Laut Merah. Buntu, depan laut, belakang tentara Fir'aun. Maju kecebur, mundur kepergok musuh, nggak ada pilihan lain. Dalam kondisi seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa, lemparkan tongkatmu ke laut hai Musa. Musa melemparkan tongkatnya ke laut, terjadilah mukjizat. Laut terbelah, jalan muncul ke permukaan laut. Lewat Musa di jalan itu, Fir'aun terus mengejar. Ketika Musa sampai di tepian sebelah sana, Fir'aun masih di tengah jalan. Laut menutup kembali, hilang itu jalanan. Fir'aun dan seluruh tentaranya tenggelam di Lautan Merah, mati. Pada saat kondisi seperti itulah Fir'aun dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, napas cengap-cengap, hampir putus di leher, berkata dia, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya dah sama Tuhan, percaya dah sama Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Kata malaikat maut, kemarin kemana mas? Sudah gini hari baru mau percaya, terlambat. Terlambat. Akhirnya Fir'aun mati. Mati, tapi badannya utuh. Allah berjanji, wa kadzalika nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kami selamatkan badanmu Fir'aun agar menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti. Fir'aun mati, tapi badannya selamat terdampar di tepi pantai oleh rakyat Mesir. Wah, ini raja kita nih, raja kita, ketemu hidup mati.